Lamun sholat sunat hajat, lamun sholat sunat hajat niki mulai selesai sholat maghrib sampai menjelang subuh silakan. Hajat. Apakah hajat itu boleh pada siang hari? Boleh, tapi lebih afdal pada malam hari. Lamun hajat, lamun sakit jendo ya lebih afdal kita sholat duha, sholat isra atau sholat tobat nanti. Lamun sholat hajat niki ya sepanjang malam tapi berhajat. Terus banyak taubat niki atau sholat awabin yang paling afdal salat isya maghrib sangat rakaat niki kan salat sunat awabin atau sholat sunat taubat. Bagus, mungkin malu. Nah, setiap selesai wudu, setiap selesai wudu mana-mana 2 rakaat. Walaupun misal air masjid niki gabung sampun terbicara, gabung niat sholat sunat. Misal nanti lakukan pada tebiling sekamat misal datang. Dia minta selesai azan itu datang kalau episode boleh sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat itu boleh. Ini aku sunat itu tahiyat masjid tanah dalam. Selesai itu ada buat dulu sholat yang tambah sholat. Karena Nabi ini adalah merupakan sunnah takririyah baginda Rasul. Nabi kenal sunnah takririyah ini pegawaian para sahabat sambung gawe dia tegur si Rasulullah dia tebalak dia suruh dia sholat sunat wudu. Bahkan di dalam riwayat ketika baginda Rasul pergi Isra Mi'raj atau dengar tromban salah seorang sahabat Rasul yakni Nabi Bilal bin Rabah niki. Bilal bin Rabah kan dia pada suruh si Rasulullah sholat sunat wudu. Sampai Rasulullah dia selesai Mi'raj, surah Mi'raj mau dekat Tuhan, ya Bilal mau kedengar impian suara tromban itu surga. Apa cuma yang malang Bilal. Kedua bilang kita lakukan azan Rasulullah ini. Benala Rasulullah biasa. Ndek barak kebaik apa menerima malam. Dia lupa sunah. Kalian sunah. Oke, Rasulullah enggak mau kita tinggalin. Dia minta selesai wudu langsung sunat dulu. Wudu. Oh, bahasa Rasulullah. Oh, semai berjulu dengan suara terumpet kedengaran dari Rasul. Nanti kita terlihat mau pahala. Nah, apakah itu diperbuat oleh Rasulullah? Enggak. Apakah itu yang disebut dengan bid'ah? Bid'ah memang tak pernah diperbuat oleh Rasulullah, tapi bid'ah hasanah kan. Pegawaian sholah, yang pun sunnah hamiyah di depan, sunnah takririyah. Pegawaian sahabat sama tertentu isi Rasulullah. Kedua, anda tak tahu. Doa iftitah di dalam sholat. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Arab memang di sana yang dari baginda Rasul lagu ini serabu. Arab seorang wajah wajhiya lagu kathira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pegawaian sahabat jamaah dia pada suruh si Rasulullah lagu arah sahabat minum takbir sebanyak Allahu Akbar kathira walhamdulillahi kathira. Boleh kita baca kedengaran si baginda Rasul baca kabirah ini baca doa kita ini salam Rasulullah. Saya baca doa sahabatku bahasa Rasulullah kaji ya Rasulullah sahabat adik ketahu langsung terbuka pintu langit langsung ini di sini malaikat gara-gara ucapan kabir walhamdulillah perbuatan sahabat ini. Tapi itu dibenarkan oleh Rasulullah, diterima oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, maka dia akan menjadi bagian daripada ibadah. Bedanya mah sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Gara-gara saya ini Sayyidina Abu Bakar jamaah jadi wan telat berjamaah demen datang dia menanggapi niki murid baginda Rasul yang rukuk baginda Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah enggak alhamdulillah syukurlah dosa deman ketinggalan satu rakaat atau seruku rukun sunat. Nah dari perbuatan salah seorang sahabat Rasul ini salah suruh mau rukuk langsung
malaikat Jibril menjawab apa yang dia inginkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sami Allahu liman hamidah. Iya, isi malaikat Jibril. Maka itu bagian daripada sholat. Karena kasih tahu bagi Rasul dan apa mengkemele isi Abu Bakar baru telah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu kan doa. Ini merupakan bagian daripada ibadah. Ya pun dah kadang alhamdulillah lamun jam urusan dia dengar. Kadang arah dengan lamun denara di agawe si Rasulullah. Bidah doang. Dikanggo doang. Ternyata ada pegawaian sambil mengagali sebagai Rasul, tetapi para sahabat melakukannya dan dibenarkan oleh Rasulullah. Ya, dan sunnah takrir ya. Hari gitu. Oke, makin kita bahas. Alhamdulillah dari waktu-waktu sholat ini jamaah sekalian, yang bacakan aja dulu supaya dapat barokah gitu. Bab awqatus shalah, bab kaitan tentang waktu-waktu sholat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain amin. As-shalawatul maktubah khamsun. Salat fardu ini ada 5. Wa hiya az-zuhri wal asri wal maghribi wal isya wal fajr. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Kembe nampun mulai dihitung oleh salat zuhur. Karena perintah wajib salat ini jamaah waktu tegawe sebagai Rasul yakni waktu zuhur, dan subuh. Subuh ini masih teman, itu malaikat Jibril. Kan menjelang subuh baginda Rasul terima waktu sholat, waktu mi'raj ini, hati-hati waktu subuh, dia mana datang malaikat Jibril aja, berbeda sembahyang subuh nanti baginda Rasul. Pas ternyata waktu menjelang waktu sholat, barulah datang malaikat Jibril. Nah, yang mengimami pertama sholat ini malaikat Jibril, sambil beliau diajarkan, nih lo jalan dengan kalau semani sholat, pada bahasa yang putus kami, arah 4 rakaat, meninten, ini bacaan, itulah sholat zuhur pertama kali kewajiban. Mulai sunnah jamaah. Lamun dengan qada sholat mulai sunnah oleh qada sholat zuhur. Karena sholat zuhur ini mulai oleh awal diwajibkan perintah sholat 5 waktu. Terus berdasar ya bahasa ulama. Mohon maaf. Arah sebagian dengan ciri dengan munafik dan ciri orang yang betul-betul tidak pernah belajar tentang agama, kegalan satu orang arah tentang gue ya TV. Dan harap menindalin dengan semenjor, ya pun ada ternyata ya wah dua dengan dikuah ngaji, udah apa dua alasan kena dikuah tak perintah sholat zuhur ternyata ini ada balik ulama. Waqad jama'a Allahu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam fi hatainil atain. Dan ini telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dalam hadis baginda Rasulullah SAW di 2 ayat kaitan tentang 5 waktu ini. Ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam 2 ayat ini. Betaun surat Ar-Rum ayat 18, ayat 17 sampai 18, surat Al-Isra ayat 78. Manik Allah Subhanahu Wa Taala jamaah sekalian. Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kan ini. Ini dalilnya. Maka bertasbihlah kepada Allah, memuji kepada Allah pada waktu petang dan pada waktu subuh. Walahul hamdu bis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Dan tanya kau memuji Allah Subhanahu wa taala memenuhi langit dan bumi. Wa 'ashiyyan waktu petang, wa hina tuzhirun dan pada waktu zuhur, perintah salat zuhur. Ternyata niki di dalam ayat Al-Qur'an. Manik Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat liduluki syamsi setelah matahari tergelincir. Oh berarti lamun setelah matahari tergelincir ini perintah salat Nabi jemaah, salat zuhur. Ini sudah jelas. No. Ila ghasaqil lail sampai gelap malam. Oh berarti mulai zuhur, asar sampai gelap malam maghrib. Ini perintah zuhur, asar, maghrib sudah ada dalam ayat Al-Qur'an. Wa qur'anal fajri. Dan juga hendaknya kau dirikan salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Karena dengan sagawe salat subuh maka ia disaksikan oleh semua malaikat. Kelebihan dengan salat subuh, lebih-lebih salat secara berjamaah salat subuh. Salat subuh niki jamaah sekalian, selaku malaikat jadi saksi. Ya pun nilai salat subuh secara berjamaah semakan dengan gawe salat sepanjang malam.
Demi lu tae ojok masjid, ojok santren iki untuk berjamaah sholat subuh nilai pahala semakan dengan gawe sembahyang semalam suntuk. Saya datang berjamaah, sholat isya doang, datang berjamaah, sholat isya. Tun tracking dengan berjamaah sholat isya semakan gawe sholat setengah malam. Oh, ya lihat. Perlu yang sampai yang hati segi berdiri tabot sholat berjamaah. Iki waktu beli mau pahala dengan sholat berjamaah sholat subuh dan sholat isya. Sholat subuh doang tapi berjamaah semakan dengan sembahyang semalam suntuk, karena kemudian semua malaikat berkumpul pada waktu subuh menyaksikan orang yang sholat subuh. Aqsamu awqatis sholat, bagian waktu-waktu sholat yang kasih waktu kulli sholatin ila awqatis sitah. Sholat salima waktu jamaah sekalian terbagi jadi 6 waktu. Sholat salima waktu 6 waktu. Mbak perlu ada desan de endah salah sangka embenya waktu-waktu sholat niki nilai dalam kitab sanam niki pertama waktu fadilah arah kepada dalam waktu fadilah waktu yang lebih afdal. Mbak tahu isi ulama di dalam kitab niki yang idza shallal insanu fi hadzal waqti hasala ala fadilatin awalil waqti wa yakunu dzalika bi ishtighali bi asbabi shalah min dukhulil waqti thumma mubaradati bis shalah. Nah, arah waktu pertama waktu istimewa waktu fadilah. Nah niki saya kejar jamaah dia kenal waktu fadilah demen wah bapak marpon kena Allahu akbar deman kena waktu fadilah niki deman mulai belajar waktu fadilah dan saya salah sangka uni jakat kesuruh ke sholat awal waktu Allahu akbar jangan supaya Allah mulai kesuruh sholat dan mana nika kena oleh terbreaking kena fadilah sholat waktu fadilah niki sida sibuk dulu dengan azan, sida jawab dengan azan. Selesai numelin, dia ojok jeding, sida biso mene, sida wudu. Nah, dia udah mulai berikin, wudu dulu, sholat sunnah dulu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah kabunya, sholat sunnah wudu sabar niki. Mu sida menang dulu, berdoa kan? Antara bainal azan wal iqamah niki yang umat dulu aja mah, jangan. Berdoa apa berdoa? Terus berdoa. Kemancaran satu kamatang. Nah, niki oleh mulai fadilah. Ya izin, mulai nulis sibuk dengan azan, jawab azan, lalu berwudu, lalu sholat sunat, terus antih gajian saat berjamaah. Ini kenapa fadilah nundeman wudu Allah Akbar terus takbir dia? Fadilah, iya. Kenapa fadilah? Sida dot dulu berdoa, sida sibuk isi wudu, sida sibuk sembahyang sunat, sida anti jamaah. Jadi itu berdasarkan subhanallah wa bihamdi atau arah ucapan selamat yang lain, nanti lalu itu sampai sejam ya. Mana-mana 10 menit atau 15 menit macam searah akan jantunnya itu akan berbuatan jenggang dulu mungkin oleh lalu istighfar tapi lalang jenggang baru pertama artinya ada satu ganti sholat berjamaah dulu apakah ini yang disebut dengan fadilah? Ya oleh fadilah kama sholat demi dua sholat dan ini sholat selesai salam zikir doa dia batas waktu fadilah. Mulai dari sibuk disumene dengan azan fadilah terus selama proses sembahyang pertama masjid tinggi. Nah iya pada waktu fadilah. Nah ini kita dalam kitab yang penjelasan. Ndek saat kena sholat awal waktu itu dengan masih bangnya itu takbir. Ndek, iya kena. Memang sudah waktu di sana. Laku ndek kesuruhnya kena sholat fadilah. Udah dulu. Dia belum dikatakan waktu fadilah. Namun dia selesai azan. Kan oleh mulai waktu fadilah ini selesai azan, jawab azan dengan berwudu, dengan sholat sunnah ya mulai waktu fadilah sampai selesai dia sholat berjamaah kan zikir subhanallah alhamdulillah Allah berdoa. Nah cara dengan saat selesai sholat saat pertama saat baru tinggi berjamaah di masjid musala. Nah ini dia pada waktu fadilah. Terus saat kedua pada waktu ikhtiar. Mbak kena waktu ikhtiar lalu selesai dengan sembahyang berjamaah saat pertama dengan waktu ikhtiar yang jarak mungkin sejam. Apakah boleh? Masih boleh lakukan mau sekali abdul. Nah ini sampai abdul ini waktu fadilah ini yang kita cari. Waktu ikhtiar apakah masih boleh? Boleh. Lagu ndek malah kemudian dengan waktu abdul. Wa asbabus shalah, kan sebab dikatakan dalam sholat awal waktu ini mana? Ka ijabatil muazzin. Barang dan dengan saya jawab dengan azan. Wa taharah, bersuci kena, disomene berwudu ya kena. Dia udah mulai berhitung kena waktu fadilah. Pasatril aurat ya milih pasang telepon kesalahan dia kena. Mulai depan sumput makelang berjam dia kena. Dia tuh mulai waktu fadilah ini. Dia waktu fadilah waktu azan karena azan belum selesai. Wa intizaril jamaati wa nahwihi.
dengan jamaah lain selesai sembahyang sunat dulu adik sahara kerja berjamaah itulah mulai fadilah sholat awal waktu itu sampai selesai berjamaah. Terus yang kedua waktu ikhtiar, dengan waktu ikhtiar jamaah ikhtar syari'u an tusalla salatu bi hadzal waqti illam tusalla bi waqtil fadilah. No, waktu ikhtiar niki sholat wangsa selesai dengan sholat waktu fadilah. Arti luar baca Allahumma sholli ala Muhammad dan sebagainya. Sebenarnya sebagai sah, was selesai dengan sampas ira ke berjamaah di masjid musalla niki, widai datang. Oh, berarti waktu ikhtiar mau ketemu. Lalu dia mau pahala waktu fadilah. Nah terus sakat telun waktu jawaz, waktunya boleh. Lalu sebagian ulama mengatakan antara ikhtiar dan jawaz niki pada waktu sama waktu. Ya juzu an tuakhir salat ila hadzal waqti wa qad yakunu bi karahati aw biduni karahah. Nah, cuman waktu jawaz niki arah kanan waktu tegawe salat niki walaupun sawajib laku hukum makruh atin makruh tegawe waktu sunu. Kita biasa waktu perbutan kan? Waktu perbutan. Nah ini ya batas waktu jawaz niki. Ini arah-arah makruh betul karena waktu mepet. Dia minta salam ke kanan, ya Allahu Akbar waktu salat sekedar itulah yang disebutkan waktu jawaz yang hukumnya makruh. Nah, sekiranya sembahyang perbutan rugi lalu. Terus yang keempat waktu hurmah. Nah, waktu haram. Ternyata ada waktu haram. Iya, ya harum ta'khirus salati ila hadzal waqti li'annahu sayaqa'u juz'un minha kharijal waqti. Dengan saat sembahyang fardu. Apa ini? 2 rakaat mau sembahyang asar, 2 rakaat wanda dapat waktu maghrib haram hukum. Wah, walaupun wajib terawih tapi hukum haram. Kan dia minta Allah atau contoh sponsor. Pas dia mau waktu 2 rakaat kayak jalan kebang waktu puasa. Dan berbeda yang saya sembahyang lanjutkan. Walaupun sudah dalam keadaan berdosa karena lalai terhadap waktu, tetap wajib lanjutkan. Masih tercatat kita mau untuk sembahyang lalu dengan dalam keadaan berdosa. Nah, kecuali dalam usul dengan sengaja walali dalam sholat 2 rakaat sembahyang zuhur masih dalam waktu zuhur, 2 rakaat sembahyang zuhur pada dalam waktu asar ya sebenarnya juga waktu asar, 2 rakaat mau sembahyang asar, 2 rakaat pada dalam waktu maghrib sebenarnya juga waktu maghrib, 2 rakaat masih dalam maghrib, serakaat antara ini bisa ya waktu hurmah, waktu haram walaupun itu adalah kewajiban yang perlu karena kemudian jamaah apalagi dengan sekiranya mendos sakanggon nendos niki wat selalu tuh cuma kan jok musafir lalu gawe ibadah lalu kasar sholat ini lebih lain yang kasar pun bicara kan yang boleh kasar sholat yang haram kasar sholat lalu gawe masih lebih jadi lain lalu tuh jauh lalu kami dulu cek ini kasar disebut haram hukum itu karena perjalanannya pergi masih ya namun terlalu umroh lalu jok memang iya termasuk diberikan keringanan. Ada disebutkan jamaah takdim, ada jamaah takhir. Lalu masih normal nanti. Cok pantaran itu lalu pada nabiaran lalu kasar so belum boleh. Apalagi dia bareh baik ke jamaah takhir ini. Padahal arah dulu apalagi Lombok ini 1000 masjid. Bulan sahabat kecuali Lombok dari Mekah ini dan Melania, maka kita ditutup untuk itu. Diberikan rosok ringan. Ini di jamaah sekalian. Terus yang kelima waktu udri, waktu uzur ini. Mbekenen waktu uzur ya juzu an tusalla salatu bi hadzal waqti li udrin. Dengan sama sing kanggo salat le waktu uzur niki ka udri safari wal marid. Nah niki para misal dengan salah musafir dengan sakit ya nonton kanggo mana baru niki nabiaran qasa jamak takhir. Misal waktu musafir di dalam perjalanan contoh misal lalu nabiaran lalu umroh atau lalu haji misal naik tepi sulit oleh Madinah menuju Mekah perjalanan niki waktu dia di dalam bis arah waktu maghrib lagu sudah niatan kan mungkin tentu karena kita juga orang musafir dia kemau ada supaya maghrib nane bare supaya lagu sudah niat dulu bare baik ke jamak takhir bare sadar tentu Mekah wandara isa datang ke perjalanan panjang soal 4-5 tergantung situasi iya tahu deh ada dia tahu menjamak mengumpulkan sholatnya itu sholat untuk sholat jamak takhir sembahyang maghrib tenun tegawe ini waktu isya wasada tentu baru dikatakan uzur atau dengan sakit dia tahu dengan sakit yang boleh menunda waktu sholat dengan ketrek jangan dengan ketrek kanggo yang sholat awal waktu dengan ketrek kamu jelasan sini dengan ketrek terus atau jamaah bini haidnya keluar darah istihadah darah penyakit terus subur nah dikira kanggo di akhir waktu kembali sang jaga bareng waktu akhir sebelum dia tahu selesai
kah disebut darah. Atau dengan kentreng retes, para misal kerak sawasi de derap niki mitit. Jarang dengan kentreng terus berbicara kagun di akhir waktu sang barek dia tahu selesai. Makanya darurat nih kemarin. Oke, yang ke waktu darurat yang ke-6 bahwa akhirul waktu idza zalal mani'un ka haidin wa nahwihi. Pada dalam waktu darurat ini maka waktu dengan datang penghalang para baru haid atau dia dalam keadaan kering ataupun penyakit yang lain atau para baru marah dengan sambut dan bahas kemarin kaitan dengan teling malaria niki kanggo bareng di akhir masa teling selesai teling nya tahun gawe salatnya, maka ini disebut dengan waktu darurat. Waqad baqiya minal waqti qadru takbiratul ihram atau hafil. Apakah dia akan mendapatkan satu waktunya itu hanya sekadar takbiratul ihram atau melebihi dari Allah Subhanahu wa taala alam niki. Ingat waktu niki terbagi jadi 6 waktu kewajiban salat. Pertama waktu namanya waktu fadilah, kedua waktu ikhtiar, ketiga waktu jawaz boleh, terus keempat waktu haram, kelima waktu dengan uzur, keenam waktu darurat. Nah, waktu darurat niki termasuk dengan haid. Dia tahu bisa wajib kada elema dia baru maksud. Waktu desa dia sudah akhir waktu di mas menjol. Ini ibu-ibu ini masih depan menopause, masih dalam keadaan normal. Berpegang tangan, yang baik air dulu, waktu sampai ini ternyata haid tersebut. Padahal masih arah waktu zohor. Andai ukuran yang ini takbiratul ihram mau takbiratul ihram atau serkaat laku kenggalan, tidak itu si haid. Oh berbeda, sudah catat di jamaah ini. Berarti lema waktu sama di suci, ada sholat zohor pesen sunnah. Karena tahu tidak masih waktu zohor, walaupun sama akhir waktu. Sebelum kita tutup tampil. Oke, bisa, ya silah. Mungkin nanti perlu bersama yang depanan sebelum kita tutup dengan حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا أول كلام حبيتك واحلف على اسمع Ladies and gentlemen.